Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika ada hadirat Tuhan maka kesembuhan itu terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Kau di gedung, di ruangan ini ada kosong-kosong gelap, ada roh jahat, ada roh sakit, ada roh kutuk, ada roh najis. Kami tengking, kami hancurkan, kami patahkan dan kami usir di dalam nama Yesus keluar di tempat ini. Dan ketika roh Allah hadir, maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan kekuatan. Yang putus asa, menyerah, bahkan berniat mau bunuh diri. Dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada sukacita dan mujizat Tuhan. Tutup bungkus setiap kami ya Tuhan dengan kuasa firman, kuasa darah Kristus. Dan urapilah setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman Tuhan yang ditabur tidak berdengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan juga urapi mulut hamba-Mu, Tuhan mengurapi setiap kami. Kami siap untuk dengarkan firman Tuhan dan terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan silakan duduk, saya minta lampu boleh dipadamkan, saya boleh minta Vito dan Arif standby. Puji Tuhan, shalom. Ya, selamat malam. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai detik ini. Yang percaya katakan amin. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Saya akan mulai di awal ini dengan kesaksian ya. Ada beberapa kesaksian yang saya mau tampilkan kepada saudara. Minggu lalu hari Sabtu saya melayani di Surabaya. Saya diundang untuk melayani ibadah mujizat untuk KKR Mujizat Kesembuhan. Dan ada sekitar 50 orang yang maju ke depan dengan berbagai macam masalah. Tapi saya akan bagikan beberapa saja kepada saudara yang mengalami kesembuhan dan semua kemarin mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama ada seorang bapak yang mengalami stroke, Bapak Ibu Saudara. Susah untuk berjalan, harus dibopong. Tapi apa yang terjadi, mari sama-sama kita melihat video pertama, stroke mulai kembali berjalan. Saya boleh dibantu dipercepat aja. Dan ya, mulai berjalan, dipercepat lagi, dipercepat lagi, dipercepat lagi, lagi. Nah, sudah mulai tanpa dipegang bisa, ada proses ya. Dipercepat lagi, dipercepat, dipercepat. Ya. Puji Tuhan ya, videonya boleh dimatikan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang percaya. Yang kedua ada seorang ibu-ibu bahunya sakit gak bisa ditekuk. Tapi apa yang terjadi mari kita lihat sama-sama bahu yang disembuhkan. Fani. Baik, Ai sebelumnya bagaimana? Sakit tidak bisa diangkat dan ke belakang persendiannya. Tapi sekarang Sudah bisa. coba boleh ditunjukkan Ai, permisi. Wow, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan selalu Ai, kita berkati. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saudara, saya ada juga mendoakan ibu-ibu yang tangannya gak bisa diangkat karena kaku, tapi kemarin puji Tuhan tangannya bisa diangkat. Boleh ditampilkan video selanjutnya yang bahu juga disembuhkan bagian yang kedua. Ibu dengan ibu siapa? Bukan, yang satunya. Oma dengan oma siapa? Rosemina. Oma sebelumnya apa yang dirasakan? Ya. Yang dirasakan apa? Saya akan baik. Tangannya nggak bisa naik ya. Tapi sekarang coba lu. Enak Oma ya? Enak ya? Lebih baik ya. Siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Oma sehat, terus memberkati. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Video yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Minggu ada seorang ibu datang dari Madiun ya. Jadi kita bersyukur ya, banyak dari luar kota bahkan luar pulau ya, juga luar negeri ini dari Madiun datang, kakinya sakit. Jadi kalau jalan nggak bisa pakai alas kaki, nggak bisa tanpa alas kaki, jadi harus pakai sandal atau pakai sepatu. Tapi kita lihat sama-sama kaki yang disembuhkan ya kemarin hari Minggu.
Ini waktu didoakan saudara, saya minta lepas alas kakinya. Lihat saudara. Sampai kaget ya, takjub. Kok bisa ya jalan tanpa alas kaki? Ya bisa. Apa yang mustahil jadi mungkin bersama Yesus. Amin. Nah, ini saudara ya. Haleluya, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, iman saudara bangkit. Nah, selagi saudara yang datang dengan ada pergumulan masalah jasmani, mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit dan percaya, ya. Saya percaya betul Tuhan Yesus sanggup menolong, menyembuhkan saudara. Saya katakan amin. Mari sama-sama kita masuk belajar firman Tuhan. Setelah itu kita akan masuk sesi doa. Saya nggak lama-lama, ya, supaya kita langsung kepada bagian doa. Mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Markus 3 ayat 1 sampai 12. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah. Ini sakit apa saudara kalau hari ini? Stroke. Jadi di Alkitab perjanjian pada masa lampau itu ada penyakit-penyakit yang mirip dengan hari ini. Salah satunya stroke. Ya, ayat yang kedua. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempermasalahkan dia. Nah ini ya. Ayat ketiga. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, berarti kepada orang yang stroke itu katanya, mari berdirilah di tengah. Ayat yang keempat. Kemudian katanya kepada mereka, nah mereka ini siapa ya? Orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi, ya, ahli Saduki, orang-orang Saduki yang mereka pengen cari salahnya Tuhan Yesus. Karena biasanya kalau hari Sabat gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh melakukan pekerjaan. Tapi mereka lihat apa yang mau Yesus lakukan. Nah terus Yesus berkata kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata kepada orang yang mati sebelah tangannya. Ulurkanlah. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Yesus berbicara secara pribadi kepada engkau, lakukan. Jangan banyak A, B, C sampai Z. Ketika Yesus minta cuma 2 kata, ulurkan. Apa yang dia lakukan, orang itu lakukan? Komentar, cici-cuit enggak. Dia mengelurkan, maka sembuhlah tangan itu. Sama hari Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara doa di depan maju, ketika saudara saya minta tolong coba gerakkan. Kalau saudara ada sakit pada badan, enggak usah banyak, tapi enggak bisa Pak. Kalau enggak bisa Pak, saya persilakan kembali duduk aja. Karena di areal depan ini, kepada mereka yang percaya dan bertindak, yang saya katakan amin. Ya, gak ada yang mustahil. Sekali lagi saya katakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Orang yang percaya, mereka akan percaya. Ya, sekarang hari ini mulai banyak orang bilang mujizat sudah gak terjadi begini. Terserah, saya gak mau debat. Tapi yang saya mau percaya hari ini dan saya saksikan mujizat itu masih terjadi. Yang saya katakan amin. Itu bukan utamanya, mujizat itu bonus. Yang utamanya adalah saudara mengenal sang pembuat mujizat, siapa dia? Yesus. Jadi kalau saudara malam hari ini akan mengalami mujizat Tuhan, gak usah tunda, langsung terlibatlah dalam pelayanan. Kalau saudara baca kisah di Alkitab, orang-orang yang mengalami kesembuhan itu langsung mengikut Yesus. Gak pakai alasan, tapi saya gak bisa begini, enggak. Itu dari dia, untuk dia, dan kembali kepada dia. Mari kita lihat lanjut ayat yang ke-6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Bayangkan saudara. Jadi kalau Yesus sendiri dibenci pada masa itu, nah kita pengikutnya kalau kita dibenci ya harus siap. Karena ketika kita mengikut Yesus, ya siap-siap dibenci dunia. Ketika hari ini saya melayani dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa nama Yesus, ya siap dibilang ini settingan. Lah settingan kok ratusan. Cek niate lek mau nyeting gitu loh saudara. Tapi saya percaya hari bahwa mujizat masih terjadi. Yang saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya orang yang mati sebelah tangannya atau stroke. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Yaitu Galilea. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti Yesus juga dari Yudea. Ayat yang ke-8. Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon,
Datang banyak orang kepada Yesus sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan oleh Yesus. Ayat yang ke-9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Ayat yang ke-10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Ayat yang ke-11. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka yaitu roh jahat jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, engkaulah anak Allah. Ayat ke-12. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Kalau pada saat itu Yesus berkata, akulah anak Allah, begitu. Orang-orang akan gencar benci kepada Yesus. Ada suatu kali Yesus ke Nazaret. Dia mengajarkan Injil, dia mengajarkan kebenaran tentang firman, tentang dirinya. Langsung dikejar Bapak Ibu Saudara. Tapi tiba-tiba Yesus bergerak dengan cepat. Kalau saudara baca di Injil itu ada kisahnya. Nah, saya mau kembali ke ayat yang ke-10. Perhatikan. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan. Nah, ini yang saya kembali mau sampaikan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Tetapi saya harus sampaikan realita kepada jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan bisa mengerti. Kadang-kadang kita sakit karena diri kita sendiri. Nah, sekarang kalau saudara sakit karena diri saudara sendiri, ya mintalah perkenanan kepada Tuhan, mintalah pengampunan kepada Tuhan. Ya. Kalau saya lihat beberapa waktu ini banyak yang terkadang sakit ya karena gaya hidup. Ya. Ada yang sakit karena kuasa gelap, ada. Saya pernah temukan yang bisu karena kuasa gelap dan hari ini sudah bisa bicara bahkan sudah aktivitas. Karena kuasa nama Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga sebetulnya sangat rindu acara-acara seperti KKR Mujizat ini bukan saudara nyari saya. Enggak, coba lihat ayat 10 lagi. Nyarinya siapa sih? Yesus. Sekali lagi saya mau tanya, kalau saudara doa sendiri bisa sembuh enggak? Bisa, saya percaya. Setiap pagi saya selalu doa Tuhan, saya minta kesehatan. Iya. Maka dari itu kalau saudara bangun, doa. Jangan main HP dulu, jangan nyari apa dulu, doa. Tuhan, hari ini saya sembuh, saya sehat. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya dilindungi Tuhan, yang percaya katakan amin. Loh iya. Banyak orang meremehkan doa. Saya hari katakan doa itu masih berkuasa, yang percaya katakan amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi pertanyaannya, saudara sudah jadi orang benar belum? Kalau saudara belum jadi orang benar ya nggak bisa besar kuasanya. Harus jadi orang benar karena kalau benar maka doa saudara akan berkuasa. Yang percaya katakan amin. Setiap saya mau melangkah, karena hari ini saya juga pelayanan di pelepasan dan pengusiran. Menghadapi kubu-kubu iblis, menghadapi kubu-kubu setan. Apa yang saya doa? Tutup bungkus dengan kuasa firman, kuasa darah Kristus. Lalu saudara tidak pernah doa, cilaka saudara. Harus doa. Kita harus minta pertolongan, perlindungan Tuhan. Setan itu takut dalam nama Yesus. Jadi kita harus doa dengan kuasa firman. Kuasa firman itu apa? Saya jelaskan singkat. Itu menyucikan, menguduskan kita. Gak ada manusia yang sempurna, saya gak sempurna. Maka saya butuh Yesus, saya butuh Roh Kudus. Firman menyucikan, menguduskan kita. Jadi setan gak bisa dakwa kita. Lalu ada kuasa darah Kristus. Kuasa darah Kristus itu untuk apa, saudara? Untuk melindungi kita dari serangan-serangan iblis, termasuk keluarga kita. Hari ini iblis banyak menyerang keluarga-keluarga. Maka harus saudara minta firman dan darah Kristus. Haleluya. Sambil saudara coba mulai doa, yang saudara datang bukan hanya mungkin jasmani, tapi mungkin saudara ada rohani, permasalahan rohani. Coba saudara mulai doa letakkan, mulai bertindak. Ya. Hari ini mari jadi orang Kristen jangan yang pasif. Ya. Saya kalau dengar firman, boleh tanya pelayan-pelayan. Amin, yes, tepuk tangan, amin, yes, tepuk tangan. Karena saya yang mengalami manfaatnya. Biar orang bilang, kok teriak-teriak amin-amin, biarin. Emang gue pikirin, gue yang ngalamin manfaatnya. Banyak kita itu sungkan ya saudara ya. Maju altar call, nanti sebelahku ngelihat, lah ngapain? Rugi saudara. Ngapain mikirin orang lain? Malam hari ini kok saudara memang butuh Yesus maju. Nanti saya minta full time maju. Pelayan maju, jangan sombong di hadapan Tuhan. Lu gak bisa tanpa Tuhan. Saya di Singapura sekolah Alkitab, tiap altar call saya maju. Karena saya butuh hadirat Tuhan.
Jangan sombong di hadapan Tuhan. Tuhan gak bisa pakai orang yang sombong. Tuhan pakai orang yang rendah hati dan mau dipakai olehnya. Jadi saudara, malam hari ini bukan hanya kesembuhan secara jasmani, tapi rohani saudara. Amin. Sekalipun saudara mungkin ada pergumulan-pergumulan, jangan takut, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya boleh undang Vito kembali. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Malam hari ini kita akan banyak doa saudara ya. Tadi saya sudah kasih dasar firman bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Bahkan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang dahsyat dan kuasanya sampai hari ini. Dinamis, dinamit masih ada sampai hari ini. Sampai yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Saya percaya sampai hari ini dia masih sanggup, dia mampu. Oh rabasyadalah malam. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Musik boleh mengalun dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu kehidupan doa ya. Ini realita, saya sering ketemu orang Kristen pas butuh baru doa. Saudara mesti sadar, kalau saudara punya kehidupan doa, maka ketika ada masalah melanda, saudara bisa menang atas masalah itu. Jadi jangan dibalik ya, ada utang dulu baru nyari Tuhan. Sakit dulu baru nyari Tuhan. Saya balik, saya doa supaya saya bisa menang atas penyakit. Saya doa supaya ada pertolongan finansial dari Tuhan. Saya doa supaya saya kuat. Jangan kebalik. Banyak orang Kristen susah dulu baru nyari Tuhan. Sakit dulu baru nyari Tuhan. Saudara emang gak percaya? Saudara kalau sehat minta doa supaya sehat bisa sehat terus. Yang saya katakan amin. Oh saya percaya itu. Maka setiap hari saya doa Tuhan. Karena saya melayani orang-orang sakit, saya gak mau sakit. Saudara kan gak pernah dengar saya sakit kan? Karena saya minta saya sehat. Saya bisa berdiri tegak karena saya punya Yesus yang menguatkan saya. Oh saya kalau gak doa saya gak bisa loh. Saya kalau gak doa ya lemah. Maka saudara harus punya kehidupan doa. Sekali lagi ya, jangan pas ada utang tok baru nyari Tuhan. Jangan pas susah tok baru nyari Tuhan. Telat itu. Tapi karena saudara ketika berdoa, mau ada badai apapun dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan saudara, doa itu yang akan menguatkan kita. Yang saya katakan amin. Saya percaya di hari ini ada orang-orang yang menangkap firman ini, menangkap perkataan kebenaran ini. Dan saya percaya saudara akan mengalami satu yang beda dalam hidup saudara. Dan orang akan melihat ada Yesus dalam hidupmu. Yang saya katakan amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia. Oh bagimu Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Saudara boleh berdoa, silakan saudara. Saya berharap iman saudara bangkit. Gak perlu sebetulnya gak perlu nunggu altar call. Selagi saudara duduk, saudara sudah ngalami itu. Saudara sudah ngalami kesembuhan. Ya, itu adalah bagian yang saudara akan dapatkan. Karena itu ketika saudara ikut Yesus, kesembuhan itu akan jadi bonus. Bukan yang utama, itu bonus aja. Tapi yang utama saudara punya hubungan dengan Yesus. Kalau saudara punya hubungan dengan Yesus, mau apapun yang saudara hadapi gak akan gampang nyerah Bapak Ibu Saudara. Gak akan gampang, mati aja deh, enggak. Jangan receh, jangan remeh.
Dia punya rancangan yang besar buat saudara dan saya. Mari bangkit iman saudara, mulai doa, mulai doa, mulai doa. Jangan ngelihat saya, saudara doa, doa. Tutup mata saudara, Roh Kudus, engkau pendoa syafaat, ajar saya bisa doa. Ajar saya bisa doa. Kalau bisa saudara doa jangan diem aja. Mulai buka mulut saudara, katakan haleluya, haleluya. Katakan terpujilah Tuhan. Kalau saudara sakit katakan aku sembuh, aku sembuh, aku sehat. Aku sehat, aku sembuh, aku sembuh, aku sehat. Perkatakan, ini yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Ini yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya sembuh, saya sehat. Saya sembuh, saya sehat. Mulai katakan, Yesus jama, Yesus jama. Aku sembuh, aku sehat. Oh Ramayana lapakayana lama syandalama lama. Oh Ramayana mayana masyandalamu. Syandalama lama 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 lama. Kina lama-lama syandalamu, haleluya, syara lama-lama. Doa, 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 mulai doa, mulai doa. Kalau sudah datang dengan sakit, letakkan tangan pada bagian yang sakit, mulai doa, mulai doa. Oh Ramayana lama syandalamu, Ramalama yara lama syandalamu, haleluya, haleluya, syanda lama yara lama syandalamu. Haleluya, haleluya. Kenapa lama-lama? Saudara tetap berdoa. Saudara saya mau katakan jangan nyari saya ya, nyari oh Yesus. Karena kalau saudara nyari Yesus, saudara akan dapat ketenangan, saudara dapat pertolongan, dapat mujizat, dapat berkat, dapat kesembuhan. Saya masih manusia biasa, jangan cari saya, cari Yesus. Karena yang menyembuhkan itu Yesus bukan saya. Mulai saudara datang Yesus, mulai berseru. Yesus sembuhkan saya, Yesus tolong saya, Yesus pulihkan saya. Oh Rabasyandala matakara lamasyandala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya malam hari terjadi kesembuhan demi kesembuhan. Saya mau katakan saudara, kalau saudara sudah mengalami kesembuhan, jangan jadi manusia-manusia yang egois ya. Yang minta terus lupa sama Tuhan, yang minta terus lupa sama Tuhan Yesus. Saya minta saudara kalau sudah mengalami kesembuhan, minta Tuhan pakai saudara untuk jadi alatnya. Untuk jadi alat, jadi saksinya. Oh Rabasyana lama-lama. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapa lawan kita? Bahkan apapun yang menghadapi kita. Mungkin orang-orang boleh berkata, oh ini gini pak, gitu pak, gini pak. Hasilnya gini pak, dokter berkata begini. Boleh, mereka punya hak itu, mereka ahli. Tapi kita hidup oleh firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya. Yang sakit telah disembuhkan. Maka dari itu saudara mulai minta hubungan dengan Yesus. Mulai terkonek, mulai nyambung dengan Yesus. Biar dia hidup di dalammu dan Anda hidup di dalamnya. Oh Rabasyana lama. Mari hidup kita jadi berkat. Mari hidup kita jadi tanda-tanda ajaib. Oh Rabasyana. Beberapa hari ini saya banyak berpuasa. Bukan untuk diri saya berpuasa untuk Tuhan. Saya sedang beriman untuk beberapa orang, bahkan banyak orang supaya Tuhan bekerja melalui diri saya. Nah, saudara mulai minta Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Jangan egois, jangan cuman saya enggak. Saudara mulai, Tuhan, jadikan aku alatmu, jadikan aku mesbah doamu. Biar orang melihat mujizat demi mujizat. Yang mustahil jadi mungkin. Mulai doa. Belajar doa. Oh Rabasyana lama-lama. Kirabasyana lama-lama. Rabasyana lama-lama. Silakan saudara doa. Saya percaya selagi doa ini sudah ada yang saudara ngalami sembuh kok. Mulai coba digerakkan yang tangannya sakit, yang baunya sakit, yang kakinya sakit, yang pinggulnya sakit, yang kepalanya cenut, cekat, cekot. Saya percaya saudara sudah ngalami sembuh dalam nama Yesus. Mari bertindak dan percaya. Oh Rabalama syandala lama-lama. Haleluya. Sebelum saya adakan altar, kalau saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, gak usah takut, gak usah malu, gak usah gengsi. Saudara di tempat saudara berdiri, saudara datang dengan sakit, ya macam-macam lah sakitnya. Tapi saudara sudah merasa bahwa tubuh saudara sudah merasakan nyaman, enak dan sembuh. Kalau ada orangnya saudara boleh angkat tangan. Boleh bersaksi, nanti PIC bantu mikrofonnya. Ada saudara? Saudara datang dengan tangannya sakit, saudara sudah mengalami, saudara harus coba mulai bertindak, mulai coba digerakkan tangannya, kakinya coba mulai digerakkan, pinggulnya coba mulai digerakkan. Ada saudara? Jangan takut bersaksi ya. Ada?
Gak apa-apa, jangan takut bersaksi. Boleh angkat tangan. Ada saudara? Ya, sebentar kita akan doa ya. Makanya coba saudara minta. Iman itu minta. Jadi saudara minta untuk iman saudara bisa menyembuhkan. Nanti sebenarnya altar call saya akan bantu itu untuk bisa naik itu imannya. Tapi setelah itu saudara mulai belajar ya, iman itu percaya, jangan ragu. Percaya, kalau saudara ragu gak bisa, harus penuh percaya. 100% bahkan 1000% percaya. Haleluya. Saya buka altar, silakan saudara jemaat Tuhan yang mau didoakan. Full timer maju ke depan semua. Pelayan Tuhan juga jangan sombong di hadapan Tuhan. Kau butuh hadirat Tuhan. Kau gak bisa pelayanan tanpa kuasa. Kau butuh kuasa supaya pelayananmu dipakai Tuhan dengan dahsyat dan heran. Silakan dibantu catcher. Oh Rabasyan. Jemaat juga boleh maju, silakan jemaat Tuhan. Oh Rabasyan lama. Kiralah Rabasyan. Saudara mulai doa, minta Tuhan pakai saudara dengan heran. Baik dalam pekerjaan, marketplace saudara, dalam keluarga saudara, dalam pelayanan saudara. Minta. Oh Rabakayana Labasyite Kalamaharamakara Lamaya. Yang belum dipenuhi Roh Kudus mulai buka mulutnya, jangan mingkem. Saudara jangan sombong di hadapan Tuhan. Minta, mulai buka, katakan haleluya, katakan haleluya. Jangan mingkem. Mulai katakan haleluya. Oh rapasyede kalama. Kiralah basyanda lama. Haleluya. Oh rapasyede kalama. Saudara mulai doa. Labasyanda lama. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
Baik, tolong mikrofon. Ya, dengan Opa siapa namanya Opa? Opa, oh ya, Opa boleh misi, boleh dipegang mikrofonnya itu Opa. Iya. Opa Edi. Edi ya? Iya. Iya. Opa kalau jalan biasanya gimana Opa? Agak berat ya. agak berat. Tapi coba kita sambil jalan sekarang. Rasanya gimana Opa? Coba pelan-pelan sambil jalan. Ya lebih lah. Lebih enak ya? Lebih ringan ya? Lebih kan. Siapa yang mau menyembuhkan Opa? Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat terus ya Opa ya? Siapa? Ya, boleh tepuk tangan ya. Silakan Opa. Ya. Haleluya. Sungguh indah Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
boleh undang jemaat kembali berdiri. Dan saya kembali mau tanya saudara, selain yang tadi maju ke depan, siapa yang saudara datang dengan sakit dan saudara sudah ngalami badan saudara sudah enak? Boleh angkat tangan saudara, sudah ngalami kesembuhan? Oh boleh, wah puji Tuhan Opa tadi Opa. Ya puji Tuhan, haleluya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Ibu boleh dibantu mikrofon, boleh bersaksi? Ya, kameranya dibantu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Shalom, nama saya Rina. Ya. Saya dari kemarin hari Minggu itu mengalami kayak tensi rendah. Ya. Saya mengalami keseimbangan saya nggak baik. Ya. Tapi puji Tuhan, saat saya menyembah Tuhan, saat hadirat Tuhan ada dalam hidup saya. Amin. Saya mengalami kekuatan. Amin. Saya tidak seperti saya datang ini tadi. Amin. Tapi saya sudah mengalami kesembuhan. Amin. Itu yang saya alami. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Ibu, melegakan Tuhan Ibu? Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gembala mau bersaksi? Ibu mau bersaksi? Boleh ya? Apa yang Ibu Gembala alami dan boleh bersaksi? Namanya siapa Bu? Ya Ibu, silakan Ibu. Puji Tuhan, saya beberapa hari ini memang kaki saya sakit, Ya. yang lain. Sore tadi saya datang masih tidak bisa ditekuk. Ya. Tapi puji Tuhan, Haleluya. kami sudah rasakan mujizat, sudah mengalami mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kaki saya bisa ditekuk. Haleluya. Boleh Saya kasih bisa tepuk bergerak. tangan buat Ya. kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus, dan saya percaya semua penyakit saya pasti sudah mujizat Amin. nyata dalam kehidupan Amin, saya. amin, Penyakit amin. saya boleh sehat Amin, dengan luar biasa. amin. Yes, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala. Boleh mau bersaksi ada Ibu? Oh ya Ibu, ya dibantu Oma. Kenapa? Ya, baik. Ya, sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Mungkin Opa mau bersaksi lagi, mau Opa? Boleh. Mau bersaksi? Oh udah, ya udah. Ada lagi? Jangan takut untuk bersaksi saudara ya. Nanti kayak Kosoni udah dipenuhi, betul nggak? Loh, minta. Iya, ya haleluya. Ya, ada lagi yang mau bersaksi Bapak Ibu Saudara? Kayaknya ada yang saudara datang banyak pikiran, tapi hari ini udah lega pikiran saudara. Ada nggak? Boleh angkat tangan, jangan takut saudara. Siapa sudah datang bebannya berat sekali. Tapi saudara setelah menyembah memuji Tuhan, saudara sudah alami mulai ada lega, mulai ada nyaman. Udah saudara? Ya kita kembali ke hadirat Tuhan ya. Biar kuasa pujian penyembahan ada dalam saudara dan saya. Biar ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
musik boleh mengalun dengan lembut. Saya bawa saudara untuk di dalam hadirat Tuhan, supaya saudara larut dalam hadirat Tuhan. Saudara, biar apa yang hari-hari ini saya lakukan, saya rindu supaya jemaat bukan bergantung kepada saya, tapi saudara bergantung kepada Yesus. Iman saudara bangkit, saudara belajar doa sendiri. Apa yang saya lakukan? Ya saya lakukan firman Tuhan. Kalau saudara lakukan hal yang sama, saya percaya saudara doa buat yang sakit jadi sembuh. Saudara buat yang doa buat keluarga saudara, yang lemah, mereka dikuatkan oleh doa saudara. Gak harus Pastor Yoel, karena yang harus itu Yesusnya. Saya gak tahu siapa orang yang malam hari ini, tapi saudara datang, saudara memang gak sakit. Tapi saudara sedang mendoakan keluarga saudara yang sedang sakit. Ya. Nah kalau saudara itu orangnya gak usah angkat tangan, gak usah maju ke depan, saudara doa dari tempat saudara doa, iman saudara sudah menyembuhkan keluarga saudara, iman saudara sudah menguatkan keluarga saudara, dan percaya itu. Nanti selesai ibadah boleh ketemu saya, orangnya siapa, kita akan doa sama-sama, dan saya percaya akan ada WA masuk, ada kesaksian yang ajaib, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Oh rabasyanda lama-lama. Haleluya. Saya izin untuk saya buka dari YouTube. Mungkin ada jemaat Tuhan yang ikut live streaming. Saudara tetap berdiri dan tetap berdoa ya. Nikmati hadirat Tuhan. Oh rabakara masyanda lama takara. Haleluya. Ibu Evelyn mohon doa untuk kesembuhan. Dalam nama Yesus, Ibu sehat dalam nama Yesus. Ibu Rina, kesehatan badan saya sakit hari ini. Dalam nama Yesus, Ibu Rina sudah sembuh. Oh haleluya. Makasih Tuhan. Bapak Alam Sel, utang saya sudah lunas dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Ibu Endang, putrinya Monica, matanya silinder dalam nama Yesus. Sembuh dan sehat dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh rabasyanda. Terima kasih Tuhan. Saudara tetap berdoa. Rabasyanda lama. Kina labasyanda lama takara labasyita ya lama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rabasyanda lama takara lama ya rabasyanda lama takara lama. Kina labasyita ya lama labasyanda lama. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang
Silakan saudara pandang Yesus. dan bersemi. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia Penyembuh, Dia Penolong saudara, Dia sahabat saudara saya. Darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Oh Rabasyana, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Rabasyana, malam. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari saudara punya kehidupan menyembah Tuhan ya. Jangan cuma di gereja, saya cuma bantu saudara aja. Tapi di rumah sukalah nyembah Tuhan, sukalah baca firman. Kalau saudara mau minta dipenuhi Roh Kudus, berbahasa lidah, berbahasa roh. Haleluya. Makasih Tuhan. Oh Rabasyata lama. Masyanda lama. Hirala basyada kala malam. Hirala mata kayara basyanda lama. Oh haleluya. Hirala malam. Kinala mata kara lama yara basyanda lama. Hirala malam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masyada lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masyada lama. Kira pasyana lama. Haleluya. Selama ku menyembahmu, ku percaya awal mujizat setiap hari. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan selama ku menyembah. Selama ku menyembah. Haleluya. Ku percaya ada mujizat. Ada mujizat setiap terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Bangunkan iman saudara dan berkata, selama ku menyembah. Saudara percaya, ku percaya, oh bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat
ada mujizat setiap hari. Dengan sungguh katakan, selama ku menyembah, terus menyembah Tuhan. ku percaya, Kami percaya Tuhan bahwa mujizat masih terjadi. Jadi selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dengan sungguh katakan, selama ku menyembah. Kami percaya Tuhan, mujizat masih terjadi sampai detik ini. Masih terjadi selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Haleluya. Saudara, aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan, dan yang terbelenggu sudah dibebaskan. Dan kami percaya Tuhan, sampai detik ini mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Haleluya.